Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast kesehatan masyarakat yang bertemakan asuransi kesehatan penolong di kala genting. Apakah BPJS Kesehatan sudah cukup? Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gary Huta Gaul yang akan menemani teman-teman selama 15 menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal tema pada podcast kita kali ini, tentunya teman-teman sudah tidak asing dan familiar terkait apa itu asuransi. Untuk membahas lebih dalam, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 narasumber hebat kita pada podcast kali ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kali ini. Baik, kepada narasumber pertama yaitu Mbak Iftita. Halo, selamat pagi Mbak Iftita. Selamat pagi Mas Gary. Monggo dipersilakan untuk memperkenalkan nama, pekerjaan, jenis asuransi yang dimiliki, dan sudah dari kapan sih Mbak menggunakan asuransi tersebut. Monggo Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Iftita Hanim Tarisa Fitra. Saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Jenis asuransi yang saya gunakan yaitu BPJS Kesehatan, dan saya menggunakan asuransi ini itu sejak tahun 2018, Mas Gary. Baik, terima kasih Mbak atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya kepada narasumber kedua kita yaitu Ibu Dwi. Halo, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi. Baik, monggo Bu memperkenalkan nama, pekerjaan, jenis asuransi, dan juga mulai dari kapan Ibu menggunakan asuransi tersebut. Monggo Ibu. Assalamualaikum, nama saya Dwi Mudawama. Saya ibu rumah tangga, tapi ada jasa catering gitu di rumah. Saya menggunakan BPJS dari tahun 2015. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita ke narasumber ketiga kita, yaitu Mas Fahmi. Halo, selamat pagi Mas Fahmi. Halo, selamat pagi. Mas Fahmi bisa memperkenalkan nama, pekerjaan, jenis asuransi, dan mulai dari kapan Masnya menggunakan asuransi tersebut. Monggo Mas. Mohon izin perkenalkan diri, saya Muhammad Fahmi Rabeni dari Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2021 sebagai mahasiswa. Di sini saya menggunakan asuransi swasta. Sebelumnya saya pernah menggunakan beberapa asuransi kesehatan swasta. Salah satunya adalah Bumida, Commonwealth, dan One Arta. Namun yang lebih saya gunakan di beberapa tahun belakangan ini adalah Mandiri Health, seperti itu. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita telah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan pertama, yaitu terkait berapa sih besaran premi yang dibayarkan dan apakah harga tersebut sudah sesuai dengan fasilitas maupun produk yang ditawarkan kepada narasumber. Mungkin pertanyaan ini bisa terlebih dahulu dijawab oleh Mas Fahmi. Kepada Mas Fahmi dipersilahkan. Terima kasih. Pertama-tama mungkin kalau untuk saya pribadi, waktu sekolah yaitu sekitar tahun 2013 itu pernah menggunakan asuransi yang namanya Bumida Bumi Putra. Nah, asuransi tersebut sebenarnya diproses oleh sekolah saya pada waktu SD. Jadi kalau untuk besaran nominal asuransinya itu sudah terinclude dalam pendaftaran dengan SPP seperti itu. Sekitar tahun 2014-2015 itu saya menggunakan yang Commonwealth. Untuk Commonwealth itu sebenarnya adalah asuransi kesehatan dan investasi. Jadi kalau untuk besaran preminya pada tahun itu adalah sekitaran 500.000 per orang gitu. Dan kemudian untuk Warna Arta juga kurang lebih sama, tapi untuk besaran preminya saya sendiri masih agak kurang paham, agak lupa gitu. Kemudian untuk Mandiri Health sendiri, kalau untuk besaran preminya untuk di sekitaran tahun 2021 itu kebetulan karena Mandiri Health ini adalah bekerja sama dengan perusahaan tempat ayah saya bekerja, jadi memang di cover oleh perusahaan tersebut. Dan kalau untuk besaran premi per bulannya dalam satu keluarga itu 484.000, itu untuk 4 orang atau satu keluarga, seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin selanjutnya kita kepada Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, persilahkan dengan jawaban pertanyaan yang sama, yaitu berapa besaran premi dan apakah menurut Ibu hal tersebut sudah sesuai dengan yang diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Besaran premi untuk BPJS Kesehatan saya kurang lebih 100.000, dan itu kalau dirasanya sudah cukup, maksudnya dibanding apa ya, kayak kalau kita berobat itu, kayak saya kemarin memang saya banyak menggunakan BPJS, jadi memang sudah lebih dari cukup. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum ke narasumber ketiga, saya sedikit lupa nih menanyakan kepada Mas Fahmi terkait apakah dengan besaran premi yang dibayarkan dengan sejumlah uang tersebut sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan selama ini. Pada Mas Fahmi, monggo, Mas. Oh iya, baik. Mohon izin juga ya. Jadi kalau untuk besaran preminya itu sudah sesuai sama yang saya bayarkan dengan apa yang saya terima. Jadi memang kalau untuk asuransi swasta itu tidak semua fasilitas kesehatan bisa kita dapatkan. Jadi hanya fasilitas kesehatan saja, Vaskes yang terdaftar atau yang bekerja sama dengan asuransi kesehatan tersebut. Nah, kalau untuk Mandiri InHealth sendiri memang cakupan Vaskesnya sudah cukup luas, kemudian juga pelayanannya baik dari setiap Vaskes, dan juga fasilitas dokter ruangannya juga itu sudah sesuai sama apa yang kami terima gitu. Jadi kita hanya tinggal berobat sesuai dengan harga yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tersebut, seperti itu. Terima kasih, Mas. Selanjutnya ke narasumber terakhir kita, yaitu Mbak Iftita. Monggo, Mbak, dijawab masih dengan pertanyaan sama. Baik, terima kasih. Untuk anggota BPJS PBI sendiri ini, iuran tiap bulannya itu nantinya akan ditanggung sama pemerintah, Mas Gary. Jadi untuk tiap personal keluarga itu tidak perlu membayar iuran sendiri gitu. Kemudian untuk apakah worth it fasilitasnya, itu menurut saya sudah cukup, dan juga kita mungkin ada keterbatasan gitu ya kalau BPJS ya, karena ini memang bantuan gitu, jadi kita memang harus ikut dengan aturan-aturan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Evita. Karena kita telah mengetahui berapa besaran premi dan menurut narasumber kita itu cukup worth it. Pertanyaan selanjutnya ini terkait pengalaman yang dirasakan oleh Mbak, Mas, maupun Ibu terkait penggunaan asuransi kesehatan yang dimiliki. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada pengguna BPJS Kesehatan. Kepada Ibu Dwi, dipersilakan untuk menjawab pertama. Teman saya sih, memang saya dari 2017 ya, saya menggunakan BPJS itu. Saya memang punya ada riwayat sakit, jadi saya sangat terbantukan dengan adanya BPJS itu. Karena saya memang kalau dari kalau nggak pakai BPJS ya, kalau untuk ini biayanya memang terlalu mahal. Karena saya dari 2017 sampai 2021, artinya saya emang terus-terusan itu pakai BPJS. Ya alhamdulillah, karena adanya BPJS itu jadi pengobatan saya benar-benar terbantukan. Ingat sakit saya jadinya. Terima kasih, Bu. Semoga kedepannya Ibu diberikan kesehatan ya, Ibu. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Iftita nih, selaku pengguna BPJS Kesehatan juga. Bagaimana, monggo diceritakan pengalaman yang telah Mbak rasakan selama menggunakan BPJS Kesehatan ini. Apakah terdapat kendala atau masalah? Monggo, Mbak. Baik. Iya. Mungkin pengalaman saya terkait BPJS ini tidak terlalu banyak ya, Mas. Salah satunya itu saya kemarin sempat iseng-iseng buat bikin kacamata gitu. Awalnya itu saya ke Vaskes pertama untuk minta rujukan ke spesialis. Setelah di spesialis nanti saya diperiksa. Kemudian hasil periksanya nanti saya bawa ke optik untuk saya tukar dengan kacamata. Untuk pengerjaannya itu kurang lebih 1 hari. 24 jam gitu. Untuk kendalanya sendiri waktu itu tidak ada, apalagi terkait administrasi itu belum ada kendalanya di saya. Mungkin kesulitannya itu pada saat antrian, Mas. Jadi kan
peserta BPJS banyak, kemudian antriannya banyak, mengingat juga ada antrian online juga. Jadi yang didahulukan memang antrian online, setelah itu antrian offline. Kebetulan waktu itu saya antriannya offline gitu. Kesulitannya di antrian, Mas. Terima kasih atas pengalaman yang sangat menarik dari Mbak Evita, mungkin terkait masalah dari antrian yang banyak. Oke, selanjutnya kita ke pengguna asuransi komersil nih, yaitu Mas Fahmi. Kepada Mas Fahmi dipersilakan untuk menceritakan pengalaman yang Mas rasakan dalam menggunakan asuransi kesehatan komersil, yaitu Mandiri itu sendiri. Pada Mas Fahmi dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau untuk pengalaman sendiri banyak rawat jalan saja. Jadi untuk pemeriksaan seperti kayak enak badan ataupun lainnya seperti itu. Nah, namun mungkin kalau ada pengalaman yang lain, jadi kurang lebih juga sama kayak Mbak Evita nih. Jadi perbandingan. Jadi pernah juga waktu itu terkait dengan kacamata. Jadi pengobatan mata gitu. Jadi kalau untuk InHealth sendiri, yang pertama itu nanti kita datang ke Vaskes yang memang bekerja sama dengan InHealth itu sendiri gitu. Kalau untuk di Bandung ada salah satunya namanya Sentosa, Rumah Sakit Sentosa. Kemudian kita hanya memperlihatkan kartunya, kemudian kita nanti memilih perawatan apa, apakah perawatan mata yang seperti apa gitu. Kemudian nantinya dari pihak asuransi itu langsung membayar sesuai dengan jumlah pengobatan yang kita terima. Jadi kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk pembayaran pengobatan mata itu. Terus kemudian setelah dicek, kemudian dari dokter itu nanti akan memberikan sebuah surat rujukan di mana kita nanti harus mendapatkan kacamata gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan kacamatanya sendiri itu nanti kita harus pergi ke toko kacamata yang memang bermitra juga dengan Mandiri Health. Jadi setelah kita pergi ke tempat toko kacamata tersebut, nanti dari tempat kacamata tersebut akan melihat, kita juga menunjukkan menunjukkan kartu InHealth-nya, kemudian nanti dari petugas pegawai tokonya nanti akan menghubungi dari PJ Mandiri customer yang ingin memesan kacamata, kemudian nanti kita tinggal menunggu apakah dari InHealth-nya tersebut meng-ACC atau tidak kacamata kita gitu. Nah, kemudian kalau dari pengalaman saya sendiri kemarin itu di ACC, tetapi memang hanya sekitar 600.000 saja yang di ACC. Jadi untuk biaya selebihnya itu menggunakan dana pribadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk penyakit lainnya pernah kebetulan saya yang mengalami, tapi salah satu keluarga saya itu juga itu sedang mengalami operasi karena penyempitan saluran uretra. Untuk hal itu dari pihak InHealth-nya itu tidak bisa mengcover seluruhnya, jadi hanya beberapa penyakit saja. Jadi kalau untuk kita menggunakan dana pribadi, tapi setelahnya lagi menggunakan dana InHealth, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas. Apakah selama menggunakan asuransi tersebut ada kendala atau masalah seperti yang di narasumber kedua kita mengatakan bahwa kendalanya itu terkait di antrian? Mungkin di Mas Fahmi ada apa? Monggo dijawab Mas. Kalau untuk kendala yang dialami sebenarnya tidak ada. Cuman memang kalau menggunakan asuransi swasta kita harus hati-hati aja karena itu tidak semua fasilitas kesehatan itu terdaftar atau menjadi mitra dengan tempat kita berasuransi. Jadi semisal saya menggunakan yang InHealth itu sendiri, jadi di website itu ada beberapa fasilitas kesehatan yang memang bermitra dengan asuransi tersebut. Jadi kita hanya bisa mendatangi fasilitas kesehatan tersebut. Tidak mendatangi fasilitas kesehatan tersebut, maka kita otomatis menggunakan dana pribadi atau menjadi pasien umum gitu. Dan memang setiap asuransi itu juga punya mitranya sendiri-sendiri. Jadi memang itu aja sih yang harus ini tidak ada kendala yang dialami. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apakah terdapat perbedaan pada saat menggunakan fasilitas kesehatan pada saat menjadi pasien umum atau jadi pasien pengguna asuransi kesehatan baik dari BPJS maupun asuransi komersil. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab lagi oleh Mas Fahmi terlebih dahulu.
selaku pengguna BPJS komersil? Misalkan yang saya pribadi yang saya mengetahui, kalau misalkan pasien umum itu kayak memiliki antriannya sendiri, sementara pasien yang memang menggunakan asuransi dari negeri itu punya antriannya sendiri. Jadi memang kalau misalkan menggunakan asuransi swasta, jadi pertama kita lebih mudah dibantu dan diarahkan. Terus kemudian juga kita bisa lebih bebas untuk memilih fasilitas, memilih pengobatan, memilih misalkan rawat inap, kita dibebaskan memilih kamar. Kalau yang kelas 1, 2, 3 ataupun VIP, kemudian juga kita bisa ke fasilitas kesehatan mana saja yang memang terdaftar atau yang bermitra dengan asuransi tersebut. Itu sih mungkin salah satu beberapa perbedaan yang dirasakan seperti itu. Terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya mungkin saya ingin tahu dari para pengguna BPJS nih. Dan kepada Ibu Dwi mungkin menjadi penjawab pertama terkait apakah terdapat perbedaan ketika Ibu menjadi pasien umum atau pada saat menjadi pasien pengguna BPJS kesehatan itu sendiri. Kepada Ibu Dwi, monggo. Kalau untuk pelayanan sama, cuman memang kadang-kadang dari BPJS itu kan banyak, memang antriannya banyak. Jadi memang kita kadang-kadang itu kayak gimana, kita memang harus lebih sabar kalau menggunakan BPJS gitu. Perbedaannya kalau di sini untuk di tempat daerah saya ya, perbedaan sih memang nggak ada, tapi mungkin sebagian besar sih ada kayak dari pelayanan. Dan kita kadang-kadang kalau pas nyari rawat inapnya itu dari situ memang kita benar-benar ngantri, dan itu pun harus kayak yang kadang-kadang didahulukan yang bukan BPJS gitu, yang umum gitu. Untuk ininya sih kalau pelayanan semua. Terima kasih Bu atas jawabannya. Berarti pasien umum lebih didahulukan ya Bu sepertinya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu dari narasumber ketiga kita yaitu Mbak Iftita. Apakah terdapat perbedaan ketika Mbak menjadi pasien umum atau menjadi pasien BPJS Kesehatan sendiri? Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Menurut saya banyak ya pastinya perbedaannya antara pasien BPJS sama pasien umum, terutama pada tempat di mana dia bisa melakukan pelayanan gitu. Kalau BPJS beliau kan hanya bisa memilih satu tempat saja, jadi periksanya hanya di tempat itu saja. Mungkin kalau pasien umum itu beliau bisa memilih vaskes mana yang ingin dia datengin gitu, sesuai dengan keinginan dan juga kemampuannya si pengguna pasien umum ini gitu. Nah, menurut saya di situ sih Mas perbedaannya ada di tempat pelayanannya. Kalau BPJS lebih terbatas, kalau pasien umum bebas terserah sesuai keinginan. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang mana pertanyaan ini menjadi main topik kita dan dikhususkan bagi pengguna BPJS Kesehatan. Mengingat adanya Mas Fahmi selaku pengguna asuransi komersil, saya ingin bertanya nih kepada pengguna BPJS, apakah BPJS Kesehatan sudah cukup untuk memenuhi kehidupan akan kondisi kesehatan kita sekarang ini yang tidak pasti? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Iftita. Kepada Mbak Iftita dipersilahkan. Baik, kalau untuk saya pribadi, BPJS ini masih cukup Mas, apalagi sesuai pengalaman saya yang tadi itu, pelayan BPJS-nya sudah baik. Mungkin kendala yang seperti antrian itu dikarenakan memang pasien BPJS yang banyak gitu, jadi memang banyak antrian gitu. Jadi menurut saya BPJS sudah cukup. Terima kasih Mbak. Selanjutnya kepada Ibu Dwi dipersilahkan, masih dengan pertanyaan yang sama, apakah BPJS Kesehatan sudah cukup untuk Ibu? Terima kasih. Kayak saya kemarin sakit itu, harusnya dari dokter itu kita menggunakan kemo itu harusnya 8 kali. Tapi karena untuk BPJS cuma menanggung 6 kali, jadi yang herceptin itu jadi 6 kali. Tapi itu sudah cukup. Mungkin cukup, tapi ada juga obat yang tidak ditanggung sama BPJS. Jadi kita memang harus bayar sendiri. Tapi kalau untuk pribadi saya sudah cukup dibandingkan saya tidak pakai BPJS.
terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan ini juga saya akan tanyakan kepada Mas Fahmi terkait apakah asuransi komersil yang Mas Fahmi miliki sekarang itu sudah cukup ataukah mungkin ada keinginan untuk menambah ataupun menggantikan asuransi yang sudah dimiliki sekarang. Kepada Mas Fahmi, monggo. Oke, baik. Sebenarnya kalau dibilang sudah cukup sebenarnya. Cuman memang kalau untuk kebijakan sekarang ini saat ini pemerintah itu wajibkan seluruh keluarganya untuk memiliki BPJS. Jadi memang kalau semisal tidak memiliki BPJS nanti akan dipersulit dalam urusan administrasi, misalkan pengurusan KTP ataupun pengurusan kependudukan lainnya. Itu sih yang memang saya rasakan sendiri di kota saya gitu. Jadi memang saya juga memiliki asuransi swasta dan juga memiliki asuransi BPJS gitu. Kalau misalkan perlu atau tidaknya sebenarnya apabila memiliki keuangan yang lebih disarankan untuk kalau misalkan bisa memiliki asuransi tambahan tidak apa-apa karena jadi ada beberapa asuransi yang tidak bisa mengcover semua penyakit gitu. Jadi khawatirnya apabila terjadi sesuatu dari tersebut tidak bisa mengcover, jadi bisa dibantu di-cover oleh asuransi yang lain. Seperti contohnya keluarga saya ada yang mengalami operasi, jadi karena hanya setengah yang bisa dibantu oleh InHealth, jadi setengah lagi atau beberapa persen lagi itu dibantu oleh Commonwealth seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Mengingat waktu kita yang cukup singkat, kita akan beralih ke pertanyaan terakhir. Yang mana pada pertanyaan kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu, Mbak, dan Mas terkait apakah ingin merekomendasikan asuransi yang telah dimiliki kepada orang lain, mungkin kepada kerabat atau keluarganya. Dan pertanyaan ini mungkin bisa dijawab pertama oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi dipersilahkan. Ya, baik. Saya merekomendasikan kemarin untuk ibu saya, karena ibu saya kemarin sakit, kebetulan memang tidak punya BPJS. Jadi sakit itu sakitnya yang memang sakit mendadak, maksudnya yang memang harus menggunakan layanan umum dan banyak sekali biayanya. Karena memang banyak sekali biayanya, akhirnya memang saya mungkin untuk ibu saya untuk bikin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita tanyakan kepada Mas Fahmi. Monggo Mas, dipersilahkan. Oke, baik. Jadi kalau dari saya pribadi sangat merekomendasikan asuransi tersebut karena dibalik memang manfaatnya banyak, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan saat kita membutuhkan asuransi atau kapan saat kita. Jadi salah satu bentuk atau cara pencegahan preventif dalam menangani penyakit yang kita dapatkan atau yang kita derita adalah dengan menggunakan asuransi tersebut. Jadi menggunakan asuransi, misalkan kita sekarang nggak sakit nih, tapi kita harus tetap bayar premi. Kelihatannya memang kayak agak rugi ya gitu ya. Kita nggak sakit, kita nggak ke vaskes, tapi kita harus tetap bayar juga gitu. Tapi mungkin ada di mana suatu saat kita sakit dan kita sangat membutuhkan asuransi tersebut. Nah, maka dari itu memang asuransi ini sangat penting atau sangat direkomendasikan bagi semua orang seperti itu. Terima kasih Mas. Selanjutnya kepada Mbak Iftita, monggo Mbak. Masih dengan pertanyaan yang sama. Iya, baik. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat sendiri, Mas, saya pastinya akan merekomendasikan asuransi kesehatan ini kepada masyarakat sekitar gitu. Mengingat juga kondisi kesehatan di Indonesia ini di masa depan itu nggak pasti gitu. Jadi mungkin nggak ada yang tahu juga, pasti perlu membutuhkan asuransi kesehatan ini gitu. Kemudian saya mungkin nggak akan merekomendasikan terkait BPJS aja. Mungkin kalau masyarakat punya biaya lebih gitu, saya akan merekomendasikan terkait asuransi kesehatan swasta gitu Mas. Baik, terima kasih Mbak Evita atas jawabannya. Wah, ternyata ketiga narasumber kita kali ini rata-rata jawabannya ingin merekomendasikan asuransi kesehatan yang mereka miliki kepada orang lain seperti kerabat ataupun keluarganya, seperti Ibu Dwi tadi yang merekomendasikan kepada orang tuanya, seperti itu. Seperti yang saya bilang di awal bahwa pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dan menutup perbincangan kita kali ini.
Dan dapat saya simpulkan bahwa asuransi kesehatan sangat penting dimiliki oleh masing-masing individu, terutama dikarenakan kejadian sakit atau kondisi sakit yang bisa terjadi kapanpun dan kita tidak tahu kapan bisa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPJS Kesehatan memberikan akses asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan akan tetapi hal tersebut masih belum dapat mencukupi kebutuhan akan kesehatan itu sendiri, yang mana terdapat sebagian masyarakat menggunakan asuransi komersial ataupun swasta. Saya berharap di masa yang akan mendatang, semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat dari adanya asuransi, baik BPJS maupun komersial atau swasta. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita atau ketiga narasumber hebat kita yang telah hadir pada podcast kali ini. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang telah menonton podcast kita kali ini dari awal hingga akhir. Mengakhiri kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.